pertanyaannya ngapain sih kuliah di jurusan musik gitu kan. Terus emangnya anak musik itu punya prospek kerja yang bagus atau gimana gitu kan. Halo, selamat datang kembali di acara Super Talk with Superstar bersama saya Sinta dari Superstar Education Jakarta. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali join di acara ini, Super Talk merupakan online interaktif event yang rutin diselenggarakan oleh Superstar Education yang biasanya membahas bermacam-macam topik menarik bersama narasumber dari student Superstar dan juga institusi dari luar negeri. Oke, sebelum masuk ke inti acara, ada Kak Agustina yang akan mengenalkan sekilas tentang Superstar Education. Silakan Kak Agustina. Thank you Kak Sinta. Nah, halo semuanya. Saya akan jelaskan sedikit mengenai Superstar Education ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu deh Superstar itu apa sih gitu. Nah, tentunya teman-teman sudah sering nih dengar atau mungkin sudah tahu tentang Education Agent ya. Nah, Superstar juga merupakan Education Agent nih teman-teman yang membantu kalian untuk mengurusi aplikasi kalian untuk kuliah ke luar negeri. Nah, kami punya moto, study what you love and love what you study. Superstar nih sudah merangkum beberapa step-step untuk teman-teman. Sebentar, saya nggak bisa. Udah merangkum 8 step kita sebutnya nih teman-teman. Jadi untuk keseluruhan stepnya ini apa-apa saja, mulai dari jurusan, konsultasi, kemudian apply, kemudian step untuk surat penerimaan dari kampus, melakukan pembayaran, pengurusan visa, pemesanan tiket akomodasi, dan juga airport pickup, pre-departure briefing sampai kalian sudah bisa berangkat dan mulai nih studi kalian ke Australia atau ke negara tujuan teman-teman. Nah, mungkin dari kalian itu ada yang berpikir, sepertinya education lain juga kurang lebih sama gitu. Nah, apa sih ya bedanya Superstar ini dengan education yang lainnya? Yang pertama nih teman-teman, kita punya office di Australia. Itu kantor fisik ya teman-teman bentuknya. Head office kita ada di Sydney dan kita punya another branch di Melbourne. Untuk di Indonesia sendiri kita ada di Surabaya, Jakarta, dan ada di Bali. Nah, untuk di yang paling terdekat di Asia ada di Kamboja. Nah, teman-teman, untuk kantor yang ada Australia ini kantor fisik. Jadi ini aku akan show untuk beberapa kegiatan yang ada di kantor Sydney, kemudian kegiatan yang ada di kantor Melbourne office. Jadi ini kegiatannya diambil sebelum pandemi ya pastinya teman-teman. Saat ini belum mulai lagi untuk kegiatan seperti itu. Terus kemudian kita juga ada Entrepreneurship Career Fair tahun 2019 nih teman-teman. Jadi teman-teman juga untuk yang selanjutnya lagi ada University Orientation, salah satu service dari Superstar Education. Jadi kalau teman-teman nih pas lagi liburan nanti pas Australian Border sudah buka terus pengen lihat nih visit ke kampus-kampusnya, teman-teman juga bisa lihat. Kami bantu untuk arrange University Orientation-nya. Nah, service selanjutnya dari Superstar Education itu kita punya free diagnostic IELTS test gitu. Nah, jadi teman-teman nih yang mau persiapan untuk English-nya, mau cari tahu seberapa nih kemampuan IELTS teman-teman, bisa nih hubungi kakak-kakak konselor Superstar Education untuk bantu arrange IELTS diagnostic free-nya. Nah, kemudian service selanjutnya nih teman-teman, selain itu kita juga punya free test minute backup dan konsultasi jurusan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih kuliahnya mau jurusan apa, teman-teman bisa hubungi juga kakak-kakak konselor untuk dapetin tes minute gratis ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Sinta. Berikut Kak Sinta, terima kasih. Thank you Kak Agustin yang sudah menyampaikan sekilas informasi tentang Superstar Education. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nih, baik pertanyaan tentang Superstar ataupun tentang topik yang akan kita angkat hari ini, nanti bisa langsung ketik di kolom chat ya. Nanti kita akan langsung jawab pertanyaan dari kalian. Oke, nah di akhir acara nanti akan ada kuis ya teman-teman. Kita punya 3 hadiah menarik nih untuk teman-teman yang paling cepat jawab pertanyaan dari kita. Jadi stay tune terus sampai akhir acara ya. Nah, hari ini itu kita akan ngobrol santai nih, itu mengenai jurusan musik di luar negeri. Nah, kita ambil topik ini nih karena masih banyak orang yang hanya menjadikan musik ini sebagai hobi aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus banget nih dipelajari di bangku perkuliahan. Belum lagi biasanya nih ya para orang tua yang mungkin masih banyak yang nggak suka kalau misalnya anaknya tuh kuliah di jurusan musik gitu.
jangankan kuliahnya di luar negeri, kuliah di Indonesia aja itu pasti biasanya nggak boleh gitu loh ya. Dan pertanyaan yang sering muncul tuh pasti pertanyaannya, ngapain sih kuliah di jurusan musik gitu kan. Terus emangnya anak musik itu punya prospek kerja yang bagus atau gimana gitu kan. Itu pertanyaan yang sering muncul. Nah, balik lagi kuliah di Indo aja pasti akan muncul pertanyaan seperti itu, apalagi kuliah di luar negeri. Nah, untuk itu nih, hari ini kita akan sharing bersama para student dari Superstar Education. Ada Stansha, ada Rizal, dan juga Kevin yang hari ini yang saat ini nih masih belajar musik di luar negeri. Tepatnya mereka itu belajarnya ada di Halo teman-teman. Nah, mungkin ini ada kendala di internetnya oleh Kak Sinta nih, sepertinya. Oke, sambil kita menunggu Kak Sinta join lagi. Nah, ini namanya udah ada nih. Silakan Kak Sinta, boleh diteruskan. Aduh, ini memang ya jaringan musimnya lagi. Karena semua pada work from home, Kak Sinta. Oh, oke. Enggak sih sebenarnya, tapi Jakarta ini kan aku kebetulan di Jakarta. Kantornya ya kan, kalau Kananda kan di Surabaya kan ya. Di Jakarta tuh lagi sering hujan. Terus kayaknya ngaruh juga nih ke cuaca, ke sinyal gitu loh. Jadinya maaf sekali. Kalau dilanjut Kak Sinta. Oke, siap. Aduh, sampai mana tadi ngoprisnya. Oke, yang pasti hari ini kita akan sharing-sharing ya sama student-student dari Superstar Education. Ada Stansha, ada Rizal, ada Kevin yang saat ini masih belajar musik nih di luar negeri, tepatnya di Malaysia dan juga di Australia. Nah, kita nanti akan tanya-tanya bagaimana sih ini mereka kok bisa sampai memutuskan kuliah ambilnya di jurusan musik gitu, di luar negeri lagi. Terus gimana juga support dari keluarga mereka. Nah, nanti sekarang kita akan tanya juga nih, siapa tahu mereka bisa kasih tips tersendiri buat teman-teman yang mungkin nanti mungkin orang tuanya masih ragu gitu ya untuk nyekolahin kalian di jurusan musik. Nah, tapi sebelumnya ini kita mau lihat dulu yuk video permainan piano dari Stansha, salah satu narasumber hari ini. Yang namanya juga event tentang musik ya teman-teman. Jadi harus kita awali juga dengan mendengarkan musik juga. Silahkan Kak Nanda videonya. Oke, sebentar saya bantu putarkan. Siap. Ini dari
Wow. Aduh, ini aku ngebayangin jari-jarinya pegel atau enggak gitu kan main pianonya segitu cepatnya. Bagus banget, walaupun aku tidak tahu itu sepertinya musik klasik ya. Nanti kita tanya-tanya aja sama Stansyanya langsung. Oke, langsung aja kalau gitu aku mau sapa narasumber kita hari ini. Ada Stansya, Kevin, dan juga Rijal. Ini mana nih videonya? Ayo dibuka dong, kakak-kakak. Hai! Halo. Hai Rijal. Hai Rijal. Halo. Ini Kevin ini. Rijal, kemana Yes. Rijal? Oke, halo Rijal. Stansya sepertinya ini teman-teman Stansyanya agak telat ya, kakak Stansyanya karena dia lagi habis selesai ngajar gitu. Jadi mudah-mudahan 10 menit lagi lah ya, nanti akan segera gabung juga sama kita buat ngobrol-ngobrol bareng. Oke, kalau gitu kita ngobrol sama dua cowok cakep ini dulu. Oh, udah masuk. Sebentar, saya mendengar info kalau Stansya sudah masuk. Oke. Mau tunggu kah? Stansya. Hai. Oh, agak nge-freeze. Stansya, apakah udah selesai ya Stansya ya? Udah. Oke, agak-agak ngelek dikit karena gangguan sinyal. Tapi nggak apa-apa. Halo? Oke, mungkin Stansya sambil berbenah juga dengan sinyalnya. Kalau gitu, apa kabar Rijal dan Kevin? Gimana keadaannya, sehat-sehat aja di tengah pandemi COVID-19? Baik. Baik. Oke, siap. Semoga kita sehat selalu nih ya, harus fit terus nih. Kan kalian juga masih kuliah juga kan ya, sampai sekarang. Oke, Stansya udah balik lagi, sepertinya sudah stabil sinyalnya. Boleh dong kenalin diri nih, masing-masing nih. Kuliahnya itu kalian tuh udah di mana? Mungkin nama udah pada kenal nih nanti ya. Ada Rijal, Kevin, sama Stansya. Tapi kuliahnya tuh di mana nih? Terus ambil jurusannya apa? Sama sekarang ini kalian udah kuliah masuk ke tahun keberapa nih? Boleh mungkin dari Rijal dulu nih. Rijal, Kevin, baru Stansya nih. Oh iya, nama saya Rijal. Saya kuliah di UCSI University in Malaysia. Saya sekarang tahun keberapa ya? Tahun kedua, which means semester 5. Semester 5. Kevin, boleh. Oh ya, halo, nama saya Kevin. Saya di Melbourne, kuliah di AIM, Australian Institute of Music. Sekarang semester tahun ketiga lah pokoknya. Oh, udah mau lulus, udah agak-agak lupa. Hanya soalnya karena COVID, jadi kayak semi part time gitu. Oke. Stansya, boleh kenalin diri. Hai semua, aku Stansya, kuliah di AIM Sydney, ambil classical music. Sekarang year 2 trimester 2. Oke, berarti Rijal yang ada di Malaysia ini, Rijal nih ya, ada sekolahnya di UCSI University, ambilnya musik juga yang kontemporer ya kalau nggak salah. Oh iya, saya ambil contemporary, Bachelor of Contemporary Guitar Music, Contemporary Music. Spesialisnya di gitarnya ya. Spesialisnya gitar. Kalau Kevin sama Stansya ini sama-sama dari AIM, Australian Institute of Music ya, cuman beda kota ternyata ya. Kalau Stansya di Sydney, Kevin ada di Melbourne. Kevin ambilnya kontemporer atau? Contemporary, majornya vokal. Majornya vokal. Stansya tadi udah jelasin ya, classical. Ambilnya apa sih ininya, alat musiknya? Piano. Ya, udah jelas sih tadi kita sama-sama udah ngelihat main pianonya tadi, keren banget. Nah, terus sekarang kalian posisinya ada di mana nih? Di Indo atau masih di sana? Masih di masing-masing negara, boleh Stansya? Aku di Sydney, stay di Sydney, nggak balik. Nggak balik ya? Susah ya nanti kalau balik ke sana lagi. Kalau Kevin nih? Sama ya, masih di Melbourne. Oke. Kalau Rijal? Lagi di Indonesia sekarang pulang. Udah dari Maret.
2020 di sini. Oke. Jadi yang masih ada di negara tempat belajar ini ada Stancia sama Kevin. Kalau Rizal sudah balik nih ke Indonesia, tapi masih berjalan kuliah Rizal ya? Masih dong. Nah, proses perkuliahannya berarti masih online. Kalau Rizal pasti masih online ya. Tapi kalau untuk yang di Australia sendiri, di Sydney sama Melbourne nih, udah bisa face to face belum ini? Boleh, Kevin? Ya, di Melbourne kita campur sih, jadi kayak ada yang masih online, ada yang udah face to face. Soalnya kan kadang kayak kemarin kita sempet like snap lockdown 5 hari, tiba-tiba langsung semuanya online lagi, kayak gitu. Oke. Berarti udah ada face to face-nya. Sama berarti Stancia, atau ada beda-beda di Sydney, kampus Sydney? Di sini sih mostly udah face to face ya. Cuman kayak mungkin lecture gede masih online karena gabung sama Melbourne. Oke, karena gabung. Karena masih online sih. Ada yang online jadi gabungnya sama kampus Melbourne punya. Tapi kalau pas lagi online begini kalian kesusahan gak sih untuk ngikutin pelajarannya? Karena kan pasti mungkin ada semacam prakteknya gitu. Kesusahan gak sih? Dari Rizal coba boleh sharing. Kesulitan ya online ya. Mm-mm. Mungkin ada beberapa subjek yang nggak bisa diambil, kayak untuk modern band atau mungkin things yang contemporary gitu, tapi mesti rehearsal, which means mesti main bareng-bareng. Nah itu agak sulit tuh, nggak bisa diambil Online ya. online. Oke, berarti masih tunggu Online harus balik ke Malaysia langsung ya. Jadi beberapa major subjek emang nggak bisa diambil. Oke. Kalau Kevin dulu deh. Kevin gimana, Kevin? Ya kemarin sih selama setahun lumayan berguna. Oh, malah lumayan berguna. Oke. Maksudnya jadi kayak gimana nih? jadi kita terpaksa gitu ya. Jadi kan harus bisa improvise lah, karena situasi berubah ya. Harus sama kayak orang work from home lah, kita harus bisa menyesuaikan diri. And kayak sebelumnya gue jarang recording and stuff, and then karena lockdown jadinya mau nggak mau akhirnya jadi rajin recording. Dan beratnya adalah kayak assessment jadinya kerjanya 2 kali lipat gitu. Soalnya kan harus recording dulu, waktunya jadi butuhin lebih banyak. Oke, ada plus minusnya lah ya. Yeah. Plusnya malah masih menambah kreativitas nih, malah mencari kreativitas baru kan. Ngerjain recording malah lebih banyak bisa digarap pas waktu online. Kalau Stancia gimana Syah? Sama sih kayak Kevin. Karena kalau misalnya kita live performance, kita nggak pernah tahu dunia recording tuh kayak apa, dunia studio tuh kayak apa. Jadi kayak sekarang assessment semua kan pakai recording kan. Kerjanya 2 kali lebih banyak karena nggak pernah bisa perfect, pasti ada salahnya, dan kita maunya perfect as a musician. Benar. Right? Oke. Ya, memang jadi kendala, cuman mudah-mudahan ini segera berakhir juga lah ya. Kan Australia juga kabarnya udah vaksinasi ya, udah mulai ada vaksinasi, terus Malaysia juga udah mau buka nih bordernya untuk new international student. Jadi Rizal ini harusnya juga udah bisa balik nih ke Malaysia, Jal. Oke. Nah, ini seperti yang aku omongin di awal tadi nih. Jadi jurusan musik ini tuh kan seperti jurusan minoritas ya. Jadi kayak apa ya, masih banyak lah yang menjadikan musik ini sebagai hobi aja dan bukan sesuatu yang harus dipelajari di bangku kuliah gitu loh. Nah, kalau kalian sendiri nih, kenapa sih kalian tuh memutuskan ambil kuliahnya tuh di jurusan musik gitu? Terus ini tuh memang passion atau mungkin memang sudah ada support dari orang tua sendiri? Gitu, boleh sharing dimulai dari Rizal, boleh? Silahkan Rizal. Mungkin bisa digeser dulu Miss ke orang selanjutnya Miss. Gimana kamu nih? Boleh Stancia dulu kalau gitu. Sebenarnya dari kecil tuh nggak suka musik dan didorong orang tua sih, karena kan mereka pasti mau anaknya punya skills kan. Jadi kayak awalnya disuruh latihan, disuruh ambil les piano, terus ya lama-lama suka.
Tapi kan ini kan kayak aku bilang tadi, ini kan biasanya kan bisa diambil sebagai hobi aja. Kenapa terus kamu oh ya udahlah mungkin ini untuk karir aku ke depannya atau gimana? Kamu mutusin itu tuh gimana? Pertimbangan kamu apa? As we know, cewek kalau misalnya nanti udah married, kayak misalnya cowok suaminya nggak bolehin kita kerja atau apa, at least bisa jadi side hustle gitu loh, bisa buat, maksudnya bisa buat sambil ngajar, sambil jadi housewife atau apa gitu. Sebenarnya awalnya mulai dari situ, cuman lama-lama tertarik di dunia education. So ya. Oke. Berarti dari awalnya yang nggak suka, terus akhirnya didorong oleh orang tua. Mungkin dulu berarti sempat di les-lesin gitu ya, Syah ya? Banyak les-les gitu ya? Yes. Sampai akhirnya punya pemikiran sendiri nih. Oh, kalau nggak salah pemikiran dari papa ya, Syah ya? Kalau bisa anak cewek itu punya keahlian sendiri gitu ya, biar nantinya juga nggak hanya jadi berumah tangga, tapi siapa tahu kan bisa menghasilkan dari ngajar musik gitu kan. Oke, kalau dari Kevin, nih geser ke Kevin, gimana Vin? Kalau saya sih kayaknya jawabannya bisa panjang. Waduh, boleh. Short answer aja. Dari kecil sebenarnya udah kayak pengen tahu bahkan maunya kerja di bidang arts or entertainment gitu. Karena waktu saya pakai gua nggak apa-apa ya. Boleh. Waktu gua sekolah, gue udah lama nggak ngomong Indo. Gak apa-apa. Ini kita santai kok, kita ngobrol santai. Gue dari sekolah gue dulu pelajaran yang paling nomor 1 gue selalu di pelajaran jurnalistik gitu. Jadi hubungannya sama language and everything, I'm always good at that. And karena yang tadi bilang jurusan minoritas, jadinya ya gitu deh, karena orang nyokap nggak terlalu support. Yang dibolehin cuman gue boleh main di gereja doang, buat gue main di gereja kan boring gitu ya. Soalnya lagunya ya gitu-gitu aja. So gue akan langsung diceritain aja nih. Gue ambil engineering dulu, terus kerja, terus ambil engineering lagi, terus habis itu backpacking, and then I realized I just want to be happy, so I choose music. Oke, jadi perjalanannya panjang ya. Berarti dulu sempat sekolahnya ini S1, S2 atau S1 aja tuh gimana? S1 kerja, S2, terus S2 di UK karena gue sempat kerja di pemerintah, terus bisa dapet akses ke UK. Terus backpacking di sana, gue keliling seluruh Eropa. Sampai akhirnya gue sadar, hidup itu intinya cuma buat bahagia. Nggak ada gunanya pikirin masa depan kalau nggak bahagia. Jadi akhirnya ya udah gue pulang. I just start to follow my heart. That's it. Oke, berarti S1, S2 kamu ini tidak ada hubungannya dengan musik? Nggak ada. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya semua itu berhubungan. Jadi kayak misalkan apa yang gue belajar di S1 tuh ada hubungannya sama yang dari musik. Sebenarnya kayak I don't know. Kalau gue ngomong harus di stop nih kayaknya, soal menurut gue semua itu berhubungan. Gak apa-apa. Kayak sebagai contoh nih kan. Ini nggak apa-apa Vin, karena mungkin jadi apa ya, mungkin teman-teman di sini mungkin dari orang tuanya pengennya anaknya S1-nya bisnis gitu loh. Terus mereka berpikir, oh ya udah kalau udah S1 nggak akan bisa mengejar mimpinya lagi gitu, mungkin yang passion di musik. Tapi ternyata kan kamu udah jalannya S1, S2, terus masih balik lagi ke passion kamu gitu loh, ambil musik dan bisa gitu. Ini sekarang kan S1 ya? Vin ya? S1 lagi ya. Nah, S1 lagi gitu, berarti kan bisa nih. Makanya kita mau denger nih ceritanya nih. Menurut gue sih yang penting kalau belajar, apalagi kuliah ya, yang penting belajar yang suka aja gitu. Soalnya kalau belajar sesuatu yang nggak suka, udah bayar uang kuliah, masuk juga nggak guna jadinya menurut gue. Jadi bagusan kalau belajar yang disukain aja. Kenapa? Soalnya sebagai contoh, misalkan yang gue pelajarin di engineering gitu, kayak ada namanya peta pekerja mesin. Jadi itu tentang mapping bagaimana buat efisiensi pekerja
karyawan sama mesin. Dan ternyata itu kepake di musik juga, itu namanya rhythmic style. Dan sistemnya kurang lebih sama. Jadi secara konsep sebenarnya ya apa ya, belajar, yang penting belajar yang disukain, nanti semuanya pintu akan terbuka lah menurut gue ya. Asik banget. Terus dari orang tua berarti langsung oke, gitu atau gimana, Vin? Setelah kamu menyelesaikan. Berarti S1 S2 ini S1 S2 ini jurusan yang juga sebenarnya pengen kamu pelajari, atau mungkin dari orang tua yang belajar, kenapa nggak belajar ini aja terus akhirnya kamu ambil? Kalau bener-bener jujur, menurut gue waktu gue S1 gue pilih itu gue udah ke brainwash gitu. Dulunya gue kayak super rebellious gitu kan, and then I'm brainwashed and like fine, I'm just gonna do whatever you want me to do. And then waktu S2 itu bukan biaya orang tua juga kan. S1 gue partial scholarship, S2 full scholarship. And then jadi dari situ buat S2 tuh gue bener bebas gitu kan, hidup di luar sendiri. And it's just like the time that I was really finding myself. That's why gue bisa, I don't know. I mean, ceritanya panjang sih sebenarnya. Like, ada hal-hal lain lagi kayak misalkan waktu gue kuliah di S2 ini di Inggris, itu sebenarnya gue udah nggak pernah nyanyi sekitar 6 tahun gitu. Terakhir gue berhenti nyanyi karena gue di-kick sama band gue sendiri. Waduh, ngapain kamu? Well, I wasn't good enough, I didn't have any music lessons, like, and it's really hard being a musician. You have to get the right knowledge back then. Sekarang ada internet, it's probably better. And di sana gue join ke grup acapella, and then gue diterima. Jadi gue satu-satunya orang asing, Asian sendiri, dan kita, I mean it's nothing, but like kita sampai di kayak semifinal di national competition. Jadi kayak gue udah nggak nyanyi berapa tahun, and then kita dapat semifinal in national, like seluruh UK, dari tim gue mewakili universitas gue di UK. And I was like, oh, it's just like a sign or something, and then Jadi itu juga membuat kamu berpikir kayaknya harus di dalam ini musik lagi gitu ya. Jadi banyak cuma mendengarkan situasi sekitar aja lah intinya. Oke. Ini menarik banget kisahnya Kevin, karena ya muter-muternya itu tadi ya, ada S1, S2, kan harusnya bisa lanjut kerja aja gitu loh dengan gelar yang ada, tapi ternyata kalau memang udah passion ya mau gimana lagi ya, balik-baliknya juga ambil apa yang kita mau gitu ya, Vin ya. Terus juga Kevin juga mungkin menyadari, oh ternyata karena kurang tadi sampai di dari bandnya itu, jadi menyadari mungkin butuh lebih nih untuk belajar musik gitu, jadi akhirnya ambil S1-nya musik lagi gitu ya, Vin ya. Iya. Oke. Kalau dari kita bergeser anak Malaysia ini, Rijal. Yes. Agak nge-freeze. Tapi oke lah. Tapi suara kamu terdengar kok. Boleh. Sekarang giliran kamu yang sharing. Gimana? Kenapa kok mutusin ambilnya kuliahnya musik gitu? Terus dari keluarga juga supportnya gimana? Sebenarnya ya, sebelum ambil kuliah musik itu, gue juga udah ngajar dulu. Jadi sebelum, memang pas lulus SMA sempat gap year 1 tahun. Memang dari awal sudah tujuan mau kuliah musik. Sebenarnya bukan nggak ada pilihan sih, cuma memang yakin aja. Like, why do you eat Indomie ya? Just eat lah. Oh, oke. Jadi, ya udah. Ada filosofinya aja. Indomie kalau ini. Nggak, maksudnya gini, Miss. Nggak ada hal yang, maksudnya nggak ada perlawanan berarti dari keluarga, nggak ada obrolan yang terlalu serius soal ini, soal itu, soal itu. Yang penting yakin aja sih. Karena memang dari kecil sukanya itu gitu aja. Dulu juga kan sempat memang dari orang tua sendiri memang nggak, kalau bisa musik, ya udah saya pilih dari musik sebelum ambil musik di Malaysia, saya ambil dulu di Indonesia, saya ambil audio engineer. Jadi nggak pure music, jadi memang dia
di belakang layar lah, tapi tetap berkaitan dengan musik. Jadi dia memang audio engineer. Cuma satu dan lain hal, ya drop out from that place. Habis itu transkrip nilai langsung berangkat ke Malaysia. Nggak ada yang terlalu ini sih, Miss. Nggak ada yang terlalu ribet. Udah dari kecil memang itu. Ini nggak terlalu ribet Rizal dan Sansha nih, karena dari kecil udah berkecimpung gitu kan ya di dunia musik, terus tapi akhirnya Miss, juga ini boleh. Ya bukan berarti yang memang orang tua ada campur tangan atau apa. Soalnya sebagian besar, hampir 90% ilmu yang saya dapat itu ya lepas dari bimbingan orang tua. Oke. Jadi memang cuma beli ini, aku pun nggak minta gitu cuma dulu. Terus aku pengen ini, aku beli sendiri. Aku pengen efek atau sound card kind of gitu, aku beli sendiri gitu. Terus aku ingin belajar ini, aku nggak dilesin. Memang pernah dilesin, cuma alhasil memang nggak nyambung sama guru lesnya. Aku berantem hebat sama guru lesnya. Kalau berantem, oke. Berantem, jadi karena memang aku sudah udah tahapnya advance, dia kasih ke basic dan ini ya lah tempat les lah. Jadi memang pure sendiri sih di musik. Berangkat ini juga kan ngurus sendiri ya, Miss tahu sendiri lah. Iya, Miss tahu gimana perjalanan kamu sampai kuliah di Malaysia nih, Miss tahu nih. Sendiri lah. Tapi ya alhamdulillah sih disupport. Kalau enggak gimana saya bisa berangkat? Betul? Oke, berarti kalau Sansha udah dari kecil disupport gitu kan, disupport dalam artian dilesin, ayo didorong sama orang tuanya sampai akhirnya mencintai apa yang mungkin dulu nggak suka ya Sansha ya. Sampai akhirnya oke, mungkin kayaknya ya bener juga ya, aku bisa ambil ini jadi nambah skill. Terus dari Kevin yang memang udah passion gitu, cuman mau ambil S1 S2-nya dulu gitu diselesain, dan ternyata kalau misalnya passion tuh ya bisa dipelajari lebih dalam gitu loh gitu kan ya. Dari Rizal sendiri juga memang passion, terus mengusahakan semuanya sendiri sampai akhirnya mungkin orang tua juga ya udahlah silahkan ambil jurusan yang kamu mau. Dan so far pastinya teman-teman ambil musik gak ada yang menyesal dong ya? Tidak ada sama sekali. Oke. Nah terus kalau dari sistem perkuliahan sendiri sih, itu tuh gimana? Sering ada prakteknya gitu nggak tahu, atau mungkin banyak teorinya? Biasanya berapa persentase sih untuk pembelajaran sendiri? Boleh dari Rizal? Kalau dari Malaysia gimana, UCSI gimana, Jal? Maaf, Miss, pertanyaannya apa? Aku kurang nyimak. Sistem perkuliahannya sendiri gimana kalau di UCSI itu biasanya sering banyak prakteknya gitu atau enggak, atau mungkin banyak teorinya gitu, jadi kira-kira berapa persentasenya? Sebenarnya ya kalau bicara kuliah di bukan hanya musik itu di jurusan apapun ya normal sih, Miss. Ada mata kuliah jurusan memang yang kami musik memang ada teorinya, memang ada prakteknya, tapi juga ada mata kuliah umum kayak math, ada bahasa kebangsaan Melayu, ada pengajian Melayu, kind of history of Malaysia or kind of lah. Jadi memang kita ada mata kuliah wajibnya dibanding di samping theory music or major atau apa gitu. Jadi nggak semuanya full di musik. Nah itu yang bikin kami rata-rata nggak gagal sih, maksudnya agak mundur karena terlalu strict di mata kuliah umumnya, Miss. Oke. Kalau di musik sendiri mudah sekali bagi para musisi itu dapat B, dapat A gitu. Oke. Tapi untuk di mata kuliah umumnya ya B aja udah. Aduh. Itu sih. Oke. Karena kalau di Malaysia ini mungkin nanti akan sharingnya dari Kevin sama Sansha beda pasti dari soal mata pelajaran umum. Karena di Malaysia itu ini for your information nih buat teman-teman, itu anak internasional itu wajib mengambil mata kuliah
yang berhubungan dengan sejarah Malaysia, terus bahasanya gitu. Jadi itu wajib ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau kuliah di Malaysia itu ya mungkin karena mereka kan juga mau kalian juga mengerti budaya mereka karena kalian kan nanti tinggal lumayan lama untuk belajar di Malaysia gitu. Itu ya Jal yang bikin ini ya repot ya. Betul Miss, betul. Oke, sekarang geser nih ke Sansha, boleh dong. Gimana sama kuliahannya kalau di AIM? Di Sydney sih instead of like kayak mata kuliah umum, di sini lebih kayak lintas jurusan. For example, kayak misalnya aku ngambil classical, jadi aku bisa ngambil electivenya tuh entertainment of management atau jazz atau pop atau even vocal skills, keyboard skills semua bisa. Oh, anyway, nggak bisa sih karena aku majornya piano jadi nggak bisa ngambil keyboard skills, tapi kayak guitar skills atau drum skills bisa. Tanya, itu bukannya masuk kayak di minor ya? Atau beda? Beda. Jadi kita di AIM itu bisa ngambil, if I'm not mistaken, berapa elective gitu. Kayaknya 2 elective per trimester. Betul. Gitu. Jadi bisa nggak cuma pelajari ini ya. Jadi kayak instead of that, kayak masih ada yang kayak praktek, masih ada teori itu pasti. Di narasumber gitu ya. Oke. Iya, kalau di ini halo Dea Sisa Fitri, mohon di-mute ya. Oke, sudah termute. Oke, di AM berarti kamu bisa lintas jurusan gitu. Bisa berarti nggak cuma pelajarin piano aja ya, Syaya? Iya. Oke, berarti masih bisa melajarin outline-nya, masih bisa ngembangin lagi gitu ya. Kalau dari Kevin kan walaupun sama-sama di AM, tapi kan beda. Terus juga kalau Sansha ini kan ambilnya yang alat musik gitu ya, streamnya. Nah, kamu kan vokal, itu gimana? Ada perbedaan kah atau gimana? Paling beda karena aku contemporary dan Sansha classical ya. I think contemporary mungkin it's easier. I think it's much easier dan ya selalu ada pro sama kontra karena lebih gampang. Jadi juga bisa lebih gampang terlena gitu. Dia menurut gue terutama pelajaran prakteknya tuh cukup gampang ya. Jadi, tapi semua tergantung sama kalian sendiri. Tadi kan musik itu nggak kayak jadi dokter atau insinyur. Kalau dokter dan insinyur kan dicekokin aja pasti jadi dokter jadi insinyur asal lulus. Kalau di musik ini nggak kayak gitu, sistemnya harus bisa ngembangin sendiri gitu. Jadi lebih banyak self practice, jadi bener-bener harus bisa independen gitu, disiplin sama diri sendiri. Maksudnya kita kan ini kan jurusan terbuang, jurusan minoritas. Jadi udah tahu, yakin ini jadi bilang orang ini jurusan nggak berguna tapi masih diambil, jadi harus tanggung jawab lah intinya, kurang lebih gitu. Oke. Ini bisa nge-highlight nih, kalau misalnya teman-teman mungkin nggak cuma ambil musik aja ya, Kevin ya, mungkin ambil jurusan lain yang kira-kira anti mainstream, pokoknya yang nggak terlalu populer, unpopular, jurusan yang tidak populer gitu. Nah, kalian tuh harus tadi tanggung jawab dengan jurusan yang kalian ambil gitu loh. Jadi kalian juga harus benar-benar serius. Terus kalau misalnya di musik ini kan juga harus benar-benar banyak improvisasi juga ya, ini ya. Iya. Oke. Nah terus kalau dari kalian sendiri susah nggak sih ngikutin kuliah di luar negeri gitu? Maksudnya dari segi mungkin bahasanya kan sedikit berbeda gitu loh. Kalau di Australia kan walaupun bahasa Inggris, cuman Inggrisnya kan agak-agak aksen gimana, terus kalian harus ngikutin yang prakteknya gitu kan. Terus dari Malaysia sendiri kan juga pasti ada aksen-aksen Melayunya mungkin yang harus diikutin, tuh susah nggak sih kayak gitu? Boleh dari Sansha. Aku pribadi sih enggak ya. Mungkin kayak lebih ke kalau misalnya lagi praktek agak, karena mereka ngomongnya cepet banget dan fasih banget, terus
terus kayak nggak terlalu jelas dia ngomong apa. Cuman kalau misalnya nggak terlalu jelas, mereka biasanya ngerti kalau misalnya kita suruh minta tolong suruh ulang lagi gitu. Mereka biasanya ngerti banget sih. Oke. Berarti inilah ya pengertian gitu lah ya sama anak-anak internasional yang kurang mungkin kurang kecap dengan kata-katanya gitu ya. Kalau dari Kevin? Enggak sih menurut gue. Kalau aku sendiri strateginya sih, jadi waktu aku sampai sini and it's really hard, it's gonna be hard, but dari gue sini gue yakin gue kesini pengen mengembangkan diri gitu ya. Jadi gue tinggal langsung nggak sama orang Indo, gue tinggal sama orang Aussie sama orang British. Jadi tiap hari kalau gue ngomong sesuatu salah, itu mereka koreksi gue terus. Gue bilang, lu kalau gue ngomong salah, lu koreksi gue ya. Jadi gue bener-bener paksa. Karena gue memang bener-bener, motivasinya emang udah kuat lah waktu kesini kan. Udah segitu banyak yang harus rintangan dihadapin. Jadi kayak, it's just, and then kalau kuliah, jadinya menurut gue gampang sih. Soalnya kalau pas lagi jelasin dosennya tuh, jadi cara dia ngomong waktu dia jelasin sama kalau lagi ngobrol biasa, itu beda gitu. Pas lagi jelasin dia benar-benar jelas. Ntar begitu pas ngobrol biasa, ternyata ngomongnya nggak jelas ya gitu. Kumur-kumur ya. Jadi kalau lagi jelasin sebenarnya dia benar-benar sejelas mungkin sih menurut gue sih biasanya rata-rata. So it's gonna be okay I think. Oke, yang pasti dari kampus juga pasti ada pengertiannya lah. Ini kan bukan native soalnya kan ya. Iya. Oke, kalau dari Rijal gimana Jal? Kalau bagiku ya kiamat sih Miss. Kok kiamat? Kiamat. Oke lah bahasa Inggris mereka seperti tapi mereka nyampur-nyampur slangnya nyampur slang Mandarin kan? Oh bukan malah slang Melayu tapi slang Mandarin ya? Warga bukan Miss. Karena di institutku ini 90% itu Chinese Malaysia dan Chinese yang dari China. Jadi mereka bicaranya pun bahkan orang Indonesia yang dari Medan Miss ngomongnya itu ngomong Hokkien. Hokkien. Dan mereka bicara dengan orang China sama dari orang Malaysia yang Chinese ngomong bahasa Mandarin. Wah. Jadi itu sih Miss, sebenarnya lebih ke slang karena terlalu banyak slang Mandarinnya itu yang agak sulit sih. Tapi so far masih bisa ngikutin kan ya, Jal? Nggak kiamat-kiamat banget kan ya? Cepat lambat itu nggak masalah, tapi kalau udah slang bahasa Mandarin, aduh, mohon maaf. Itu aja sih. Oke, yang pasti kakak-kakak di sini nih teman-teman ini pasti punya cara sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu kan, karena kan ya pasti beda dong dengan Indonesia kan. Terus kayak Kevin tadi contohnya tinggal dengan orang yang bukan orang Indo gitu. Jadi kalau misalnya ini juga catatan nih buat teman-teman nih, kalau misalnya kuliah luar negeri ya jangan cuma temenan sama orang Indo, jangan cuma temenan sama teman-teman kalian dari Indo aja, tapi juga dari negara lain gitu, biar kalian juga bisa saling itu tadi kayak misalnya Kevin ngingetin gitu bahasanya ada yang salah atau enggak. Terus mungkin Rijal juga harusnya kamu punya teman juga kan Jal yang bisa ngajarin slang Mandarin gitu untuk biar it's not that easy man. Masih tetap Stancia tahu lah Oke, aduh ini kita udah banyak ngobrol nih, kita lihat dulu kolom chat ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dari Stefan untuk Kevin nih, how to convince your parents? Kok Kevin gimana caranya untuk meyakinkan? Menurut gue kalau apa yang gue lakuin mungkin nggak akan sama orang lain kali ya. Apa kalau gue gue udah masuk SMA pilihan kuliah di tempat yang top dan kerja di pemerintahan and everything. I still don't feel like this is for me, and then
pelan-pelan gue apa ya? Gue langsung buka-bukaan aja. Di sini gue selalu jujur. Karena kalau ngomong orang Indonesia gue agak filter dikit karena gue takutnya ini culture shock atau enggak ya gitu. So I think basically waktu gue sekitar waktu gue di UK lah, gue harus pakai sertralin. Soalnya gue nggak ngerti kenapa. Jadi gue punya bipolar symptoms. Dan ternyata akhirnya gue di sini gue diagnose gue punya PTSD gitu karena banyak masalah lah dalam masa kecil gue. It's a dark childhood. Dan solusi gue menurut gue satu-satunya cara supaya gue bisa nyembuhin diri gue sendiri adalah buat balik lagi ke insting gue sendiri. Akhirnya setelah gue jelasin begitu akhirnya ya udah, terutama kakak gue sih support. Jadi gue dulu nggak gitu dekat sama keluarga sebenarnya, bisa dibilang. Maybe sama nyokap lah yang deket. Dan sekarang gue bilang gue butuh space gitu. Dan sama nyokap pun gue sekarang agak jaga jarak gitu. Gue bilang sama nyokap gue, jadi you have to understand, I need my own space. So, jadi gue sama keluarga nggak gitu banyak ngobrol juga sekarang selama sekitar setahun setengah itu lah. Karena gue harus, in order for me to heal basically. So itu alasan gue. Jadi nggak terlalu berguna. Jangan jadi tapi tadi jujur. Gitu. Tapi tadi apa? Harus jujur ya. Iya sih, kuncinya menurut gue. Semua kuncinya adalah integritas di kejujuran. Cuman ya juga integritas sama boundaries sih menurut gue. Kadang kita kalau udah jujur sama orang, karena kita lupa jaga boundaries, gue nggak gimana cara jelasinnya. Akibatnya tuh malah jadi senjata kena kita sendiri gitu. Tapi biasanya kalau kita jujur dan kalau kita bisa kadang kalau kita jujur kita diserang sama orang lain kan. Jadinya itu yang harus mentalnya yang harus dijaga gitu. Jangan sampai kita jujur, kita dihajar sama orang lain, terus kita berubah. Menurut gue sih, jaga kejujuran kita tuh penting. Menurut itu nomor 1 sih. Nggak tahu itu berguna atau enggak. Oke. Berguna dong, berguna. Tapi ketika kita jujur dan kita sudah milih apa yang kita mau, kita harus tanggung jawab itu tadi ya, Ving ya. Harus tanggung jawab dan harus juga membuktikan kalau pilihan kita itu memang yang terbaik untuk masa depan kita juga. Thank you Kevin atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat Kak Rizal. Experience paling menarik selama kuliah di Malai itu apa? Oh ya, Rizal berarti kan kemarin kamu ambil, ini kan tahun ke berapa tadi? 2 ya. Berarti sudah sempat ke Malaysia, terus sekarang balik ke Indo. Nah, experience-nya nih Rizal apa? Experience menarik ya. Menarik itu maksudnya yang lucu atau yang apa, atau yang memang menarik aja gitu. Boleh, terserah kamu nih. Agak bingung soalnya gimana ya, experience menarik itu ya diajak ngomong Cina sih pasti. wah itu kacau tuh. Experience menarik ya, jadi di batch setelah gue itu ada artis lokal datang, lokal kuliah di situ dan kita jadi temenan baik lah, dan terus diajak proyekan. Itu sih. Wow. Dan menarik soalnya gimana ya, jadi nggak merasa secepat itu. Merasa cepat itu dapat link kan, intinya dari kuliah musik ini juga selain ngambil ilmu juga kita harus punya link yang bagus kan. Mau dimanapun. Nah ini lebih tepatnya kayak nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba datang kesempatan yang karena di kampus sendiri itu genre gent, untuk genre gentnya itu sedikit, cuma 2 orang, satu senior yang udah lulus, satu lagi gue sendiri gitu. Nah jadi dari situ musisi-musisi yang metal-metal lainnya yang di kampus itu ngajak join project bareng. Terus ada juga artis lokal, artis pop itu, dan kami memang temenan baik banget, dia ngajakin proyekan gimana kalau kesini gitu, kita bisa recording bareng dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya nggak pulang tahun lalu itu bulan September itu ada mau ketemu sama orang dari studio yang ngerjain karena dulu basicnya ada basic engineer mungkin bisa masuk production house itu dan lain-lain. Itu sih menariknya di luar dari perkuliahan atau perkampusan ya. Oke, kerjain apa tadi, Upin Ipin ya?
Kalau nggak salah denger ya. Yang mengerjakan studio yang production house yang mengerjakan Upin Ipin. Oh wow, berarti itu akibat dari itu tadi ya, dapat tiba-tiba kenalan sama dapat link tadi ya. Iya. Karena di musik itu ya bener deh, cari link deh yang baik. Tapi jangan sampai cuma punya link tapi nggak punya skill. Aduh, itu gawat juga tuh. Ya, jangan sampai ya, udah punya link terus pas udah mau ada project nggak bisa percuma dong. Oke, salah satu keuntungan kalau keluar negeri itu bisa dapat banyak link, dan kita juga harus rajin cari-cari link gitu ya. Terus pertanyaan dari Catherine, beda nggak sih les musik sama kuliah musik? Nah ini boleh semuanya menjawab, mulai dari Stansya dulu nih. Beda nggak sih ya? Karena dulu kan les musik nih, beda nggak les sama kuliah? Nggak terlalu beda banyak sih ya di klasikal, karena ya pasti ngebahas teori, pasti ngebahas history. Terus mungkin lebih detail historinya aja sih, terus bisa explore jurusan lain. Even though nggak dalam, paling cuman kayak surface-nya doang. Kayak misalnya mau ngambil jazz, tapi ya bener-bener basic jazz. Jadi nggak melulu di klasik. Oke, karena tadi ya masih bisa lintas jurusan tadi juga ya? Ya. Kalau dari Kevin, pernah ngalamin les nggak? Les musik nggak? Iya, les sebentar dulu. Sempat les. Menurut gue beda sih, ada dua poin kayaknya tentang ini. Poin pertama itu kalau les sendiri sebenarnya tergantung gurunya sih. Jadi dulu gue di Indonesia pun sama kayak Rizal, gue selalu berantem sama gurunya karena gue orangnya super stubborn, and I was like why, but then dia biasanya nggak bisa jawab kenapa, karena kalau di Indonesia rata-rata guru musik itu bukan performer, sedangkan menurut gue buat apa gue jadi musisi kalau mainnya cuma di kamar doang. Dan rata-rata guru les Indonesia tuh bedroom performer doang. I mean it's not a bad thing, but it's not what I want. Di sini pun juga kalau karena gue ambil beberapa ambil les tambahan kadang beberapa kali gitu, nggak rutin sih. Itu pun gue cari-cari juga, guru yang ini gue cocok, guru yang ini gue nggak cocok. Karena apa ya, semua tentang kayak lihat chemistry-nya lah. Apa kalau nggak ada chemistry ya nggak bisa masuk ke otak gitu. Kalau poin pertama itu. Poin kedua, kalau kuliah musik menurut gue bagusnya adalah kita dipaksa buat expand our worldview. Terutama kayak misalkan yang paling penting lah, kenapa sih bisa ada, kalau musik kontemporer ya, gue nggak tahu kalau musik klasik. Kalau musik kontemporer, kenapa kita bisa ada musik kontemporer? Itu kan semua sejarahnya dari perbudakan di Amerika, segala macam kayak gitu. Terus gimana perkembangannya dari kenapa sih ada musik jazz, kenapa musik soul, semua sejarah-sejarahnya gitu. Menurut gue sih, buat gue pribadi itu penting banget ya, terutama kalau kita mau jadi artis, seniman, dibandingkan jadi musisi. Karena menurut gue bedanya, kalau musisi itu cuma main musik, tapi kalau seniman itu kita kasih perspektif kita sebagai pribadi gitu. Jadi kalau kuliah mungkin itu bagus ya. Tadi berarti kalau dari les itu menurut Kevin itu apa ya, terbatas itu tadi ya? Tergantung gurunya sih. Tergantung gurunya juga. Gitu ya. Sedangkan kebalikannya, kalau misalnya di kuliah lebih bisa eksplor lagi gitu kemampuannya ya, Vin ya. Iya. Oke. Kalau Rizal gimana, Jal? Mengutip lagi kalimat yang Kevin tadi, karena mostly di Indonesia the teacher was the bedroom performers gitu. Kalau misalnya untuk apa namanya les-lesan atau apa, bukan bilang tadi kan jelek, waktu major kalau di perkuliahan itu mungkin yang bisa mirip banget sama tempat les itu adalah mata kuliah major itu one on one sama teachernya kan langsung. Nah itulah di situ kalau misalnya kita les-lesan itu pressure pasti beda. Aduh tidak selesai lama ya, sejam ya gitu. Tapi kalau begitu sama major one on one sama teachernya, tiba-tiba
main apa lu gitu, tiba-tiba B. Ya, dan kebetulan sekali guru majorku itu di Indonesia maupun di Malaysia itu session player, artis di Indonesia session player Glenn Fredly. Tahu Glenn Fredly? Oke. Itu session player dosenku langsung yang jadi tenaga kerja di kampus itu. Dan di Malaysia pun dia seorang session bukan orang yang sama, tapi maksudnya gitaris majornya ini, teacher lecture-nya ini memang seorang artis. Jadi dia kasih tahu ini sound yang baik seperti apa, terus main yang enak seperti apa, terus kenapa nggak pakai ini itu. Jadi lebih spesifik sih dibandingkan untuk grading, dia lebih untuk ke performing sih. Oke. Jadi kalau Sinta aku mau nambahin dong. boleh kan. Kalau di classical kebetulan aku punya guru tuh performer juga. Dia karena dia classical artist, so dia kayak ya kolaborasinya sama classical people juga. Cuman bedanya sama di Indo sama di sini. Kalau di Indo karena kita masih kecil, maksudnya masih yang kayak teenager, jadi kayak belum tahu the whole classical musik kayak apa. Jadi kayak mereka yang kayak ngasih contoh, kayak ini interpretation-nya harus begini. Whereas di sini lebih kayak diskusi, jadi semuanya lebih ke inisiatif kita sendiri. Kayak misalnya dia kayak open discussion. Ini menurut kamu ini bagusnya digimanain? Kamu mau main artikulasinya gimana? Itu kayak up to you, no up to the teacher. Gitu. Jadi kita yang harus explore, bukan teachernya yang harus explore. Gitu. Tiba-tiba B. Tiba-tiba B. Ibaratnya kalau pembelajaran tuh satu arah doang ya kalau misalnya les ya. Sedangkan kalau di kuliah tuh kita di dua arah itu dan kalian harus explore lagi gitu kan ya kemampuan kalian. Kalau les di Indo maksudnya. Enggak semua gurunya. Ini kan kayak stereotype lah gitu. Di sini pun juga ada. Jadi kayak di kuliah pun nggak semua guru gue respect gitu. Cuman kayak at least 3-4 guru itu yang gue benar-benar I have so much respect. Like kayak ya, harus belajar ya, kuncinya harus belajar chemistry lah. Kalau dapat chemistry-nya ya udah ambil tuh ilmu dari guru itu. Oke, berarti pinter-pinternya kita ya, Vin ya. Harus belajar mengembangkan diri. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini Cece dan Koko dulu pernah bingung nggak sih mau ambil majornya apa? Mungkin menentukan major ambil classical kontemporer gitu. Boleh Sansha dulu. Enggak sih, karena dari kecil emang mainnya piano classical, jadi kayak nerusinnya tetap classical gitu. Oke. Rijal? Mau ambil major apa aja, kalau misalnya kontemporer mungkin agak sedikit beda ya. Kalau klasikal memang dibuild dari awal, cuma untuk kontemporer memang agak sulit. Misalnya lo bisa 80% di gitar, lo bisa 80% di piano. Commute Rijal. Oke, gue ambil gitar, tapi gue juga main piano jazz gitu. Jadi nggak masalah sih mau ambil major apa aja sebenarnya. Makanya ada opsi minor kan kalau di kuliah. Itu teman-teman bedanya. Kalau Kevin? Itu jawabannya bisa panjang lagi nih. Silakan Bapak Kevin. Sebelum vokal, gue majornya tuh flute. Jadi waktu gue kuliah S1, gue coba karena gue di-kick dari band, gue coba main flute di orkestra klasik, di amateur orkestra, dan gue self-taught. Gue belajar sendiri sampai gue ambil ABR SM8. Tapi karena gue ekstrim, gue latihannya terlalu banyak, nggak ada supervising, akibat gue dapet banyak injury. Jadi main musik itu sebenarnya bahaya, harus tahu itu. Musik kalau nggak hati-hati itu kan kita kan badan kita kan sebenarnya nggak benar-benar natural buat main musik ya. Jadi itu salah satu cerita sedih juga. Jadi gue pokoknya banyak masalah, gue dapet muscle spasm, and then gue dapet TMJ juga, jarang ya dislokasi. Jadi gue dulu sempat main saxophone juga, jadi gue stop semuanya. Flute masih main dikit-dikit sekarang. Karena itu gue akhirnya move back to vokal, which is a good thing apparently. Maybe that's what the world wants me to do, back to vocal. But yeah.
Ini kalau denger dari Kevin ini kayaknya jurusan musik nih jadi ini cabang olahraga ekstrim nih kayaknya. Karena iya, bisa pasti. juri. Oke. Balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan aku nih. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, ada nggak sih yang perlu dipersiapkan nih sebelum ambil jurusan musik di luar negeri? Boleh, Kevin lagi? Perlu persiapan. Mungkin teori, perlu nggak sih belajar teori musik gitu? Menurut gue sih just have fun. It's something fun, don't make it hard. Just have fun. Remember, it's about having fun. Oke, jangan terlalu tegang ya. Yeah. Sansha, gimana Syah? Mungkin beda sama klasikal ya. Oh beda nih. Oke. Kita masuk klasikal itu pasti at least butuh teori. Pasti at least kalau misalnya grading exam paling enggak grade 8, grade 7. Karena guru-guru di sini itu kebanyakan nggak pada mau ngulang. Jadi they are assuming that you already have that knowledge already. Bukan kayak dia akan ngulang dari basic awal. Ya, probably some classes yang gabungan sama kontemporer kayak teori kelas ya akan diulang lagi dari awal. Cuman mereka nggak bakal detail. Jadi mereka akan pikir kalian semua udah punya basic yang kuat. Jadi mereka cuma tinggal mengembangkan. Ini agak beda ya kalau klasik sebaiknya punya dasar-dasar dari musik dulu gitu ya saya. Okay. Kalau dari Rijal gimana Jal? Gabungan antara Kevin dan Stancia sih. Oke. Kayak gimana ya? Kayak disuruh ini aja apa namanya? Kayak suruh belajar aljabar aja gitu. Maksudnya gini. Enggak maksudnya gini. Ada beberapa makhluk ya. Oke. Simpel gini. Ada beberapa makhluk yang bisa menikmati matematika. Ada beberapa makhluk yang bisa menikmati selain matematika gitu. Jadi kalau gimana caranya kamu bisa masuk ke jurusan matematika kalau kamu nggak punya knowledge, dan gimana caranya kamu gimana masuk ke matematika kalau kamu nggak suka gitu sih. Have fun tapi kamu harus tahu basic dari musik itu sendiri. Oke, ini sudah terangkum dari Rijal nih. Jadi kalau mau persiapannya ya pertama harus have fun tapi juga harus tahu gitu ya apa yang mau kamu ambil. Jadi ya paling nggak dasar-dasarnya tahu. Kampus itu kejam, Miss. Oh gitu. Dosen itu asli, Miss. Aduh, kamu malah nakut-nakutin nih teman-teman di sini nih. Ini maksudnya nggak semua yang ada kami lakukan itu menyenangkan, Miss. Pasti pernah. Okay. Yang tiap malam, aduh, ini gimana ya? Sebelum itu, memang perkuliahan itu seketat itu, Miss. Cuma ya harus have fun, mau gimana? Oke. Itu UCSI itu sama ICOM beda nggak sih? Itu sama? Oh beda, ICOM itu. Oh oke. ICOM itu engineer, audio engineer. Oh oke. Oke. Lanjut lagi. Nah ini mau diskusi sendiri nih. Oke. Kalian selama kuliah ambil kerja part time nggak? Karena kalau di Malaysia itu setahu aku masih bisa kerja part time tapi di lingkungan kampus ya. Kalau di Australia itu kan bisa banget karena legal 20 jam per minggu bisa ambil kerja part time sambil kuliah. Boleh yang gini-gini dulu nih Rijal. Kalau misalnya untuk kebijakan kampus ya, memang apa namanya dari internasional itu memang nggak boleh kerja part time di Malaysia. Kalau ke gap visa processing unitnya bakal ngamuk. Terus juga bisa tapi ada alternatif kerja di dalam kampus. Contoh, kalau misalnya kampus ngadain event, dia perlu apa namanya? Perlu helper, misalnya perlu jadi ini, perlu jadi itu. Nah, itu aja paling kesempatan yang bisa kerja. Atau misalnya di kafe kampus itu dia suka buka open jam session atau live music gitu. Nah, itu bisa dapat dari situ biasanya. Tapi di luar itu kalau ketahuan ya selesai. Oke, tapi
Nggak kamu ambil juga di dalam kampus? Ambil. Oh, ambil. Di luar juga tapi. Oh, iya. Aduh, nakal nih. Asli, polisi di sana gila-gila. Iya, karena kalau di Malaysia bisa kerja di luar kampus itu, tapi hanya di semester break aja ya, Jal ya. Emang bisa ya? Aku setahu Bisa. Kalau misalnya pakai Bisa, tapi harus di libur yang panjang gitu. Nggak boleh sambil kuliah memang. Oke, thank you sharingnya. Kalau Kevin, sambil kerja part time gitu nggak, Vin? Iya, gue kerja part time kecuali pas COVID, obviously. Ya awalnya it's a scary thing. I mean masih takut sih kadang-kadang karena apa ya, gue dibesarkan sebagai anak super innocent, and then I don't want to be like that anymore. I mean still innocent, but I don't know how to explain. Still innocent kayaknya nih. Like I would say, I don't know what's the Indonesian word. Like I don't want to be a wimp. Like I don't know what's the Indonesian word for that. Jadi kayak pertama kali gue kerja jadi bartender itu, wow, it's so scary. Apalagi kalau dengerin Aussie, orang Aussie, like, sambil ada musik, and like, kayak gue, it's so stressful. But yeah, gue kerja part time jadi bartender atau floor staff. It's fun and rewarding, I think. Kalau itu kan nggak berkaitan dengan musik, tapi kalau yang berkaitan dengan musik, iya, lumayan berkaitan sih. Salah satu alasan utama kenapa gue kerja di venue ini, supaya gue bisa nonton gratis terus. Ada ini ya, maksud terselubung. Gue kerja yang tahun lalu di venue jazz venue like Paris Cat. So jadi setiap malam gue nonton sambil belajar sambil kerja dapat duit, intinya gitu. Sama tambahan lagi kalau gue nge-gig sih, tapi kan nge-gig nggak sebanyak itu ya. Nge-gig kan nggak tiap hari, kayak paling kalau lagi kuliah, apalagi kadang gue nggak sanggup gitu kan, jadi cuma bulan paling sekali doang. Oke. Ada bocoran kira-kira berapa biaya lagi income-nya? Beda-beda sih, tapi menurut gue kan minimumnya juga udah besar ya, $20. Aussie salah satu yang paling besar di dunia. Jadi sejujurnya kalau kita kerja part time aja udah cukup buat biayain hidup sehari-hari plus kuliah. Kalau 20 jam per minggu. Di Paris Cat gue dapetnya nggak terlalu besar sih, tapi tempatnya karena bagus jadi gue, it's fine. It's not my first job, but yeah, $20 per jam? 21 atau 20 gitu. Soalnya kan lupa gue plus, kan ada tax, ada superannuation. And then kalau sekarang gue kerja di festival itu 25 per jam. Sama kalau nge-gig itu sekitar $100 per jam. Per jam. Tapi nge-gig kan kadang-kadang, jangan dibandingin. Tapi tetap dong. Salah satu income itu kan lumayan. Iya, lumayan. Oke. Kalau Stansya? Aku ngajar sama companies. Oke. Companies buat choir sama buat exam-exam, misalnya instrumentalist, violin atau flutist atau anything butuh companies, ya aku company. Tapi kalau private gitu ada juga, Syah? Ada. Ngajar private sama ngajar di 2 sekolah musik. Wow. Kalau ngajar boleh dong bocorin kira-kira berapa rate-nya? Sekitar 80-100 sejam. Ayo teman-teman, kalau ada kalkulator langsung dicek itu berapa. Dikali kesempatan berapa, 20 jam per minggu. Ayo dicek. Itu lumayan banget. Banget ya ternyata ya. Ternyata walaupun ini bilang jurusan minoritas, tapi kalau masalah kerjaan jangan salah, bayarannya gede. Terus companies kurang lebih sama. Oke. Kurang lebih sama. Itu tadi yang private ya? Ya, companies mungkin kayak 200 sejam. Wow, gede banget loh itu.
Wow, berarti itu pekerja apa? Tetap ya, Syah ya? Kalau misalnya udah sama company situ ya? Oke. Menarik nih. Teman-teman, ini pengetahuan baru. Kalau misalnya kalian bisa ngajar musik ini, kalau ini ngajar musik, kalau tadi kan ngegig nggak ini nih, nggak tetap nih, sebulan mungkin 1-2 kali gitu. Kalau misalnya ngajar, ternyata kalau di luar negeri tuh bisa dihargain banyak gitu loh teman-teman, lebih banyak gitu dibandingkan mungkin kalian di Indonesia mungkin kurang gitu. Di insight lagi kalau misalnya kalian mau ambil musik di luar negeri. Nah, oke. Kalau gitu sekarang kalian punya project apa nih? Anak-anak musik biasanya banyak project gitu kan. Mulai dari Rizal dulu. Boleh? Project ya. Ini sih Miss, yang selain kerja sama-sama yang artis lokal itu mau coba buat PH sendiri. Mungkin di bidang audio post itu company yang ngerjain audio untuk film. Biasanya kalau film itu kan dia ada video dan audio. Nah, audio post itu yang audionya. Nah, itu udah punya tim, tinggal ya pelan-pelan sih Miss. Tapi udah ada klien. Ini yang di bidang musik kan ya? Iya, di bidang musik. Oh iya, itu sih. Oke. Kalau Stansya, boleh share projectnya sekarang apa? Oh, projectku sekarang building my own business in music education. Sama mungkin gig di wedding. Oke. Oh, ini That's the website. Oke. Ini edukasi musik, berarti ngajar gitu ya, Syah ya? Iya. Kayak semacam kamu mau bikin kayak apa? Tempat les-lesan gitu kah? Iya. Kayak studio Simpelnya, musik terus kayak ya ngajar gitu. Oke. Ya. Ini. Nanti teman-teman bisa cek ya websitenya yang tadi. Waduh, agak susah nih, kalian teman-teman bisa lihat ya. Boleh Stansya ketik di kolom chat. Oke, aku tulis websitenya ya. Yes, gitu. Nanti teman-teman bisa langsung klik buat cek projectnya Stansya. Oke, kalau Kevin, projectnya sekarang apa, Vin? Paling kuliah aja. Sama recording EP. Oh. Kalau nggak salah kamu ada lagi ngeluarin lagu baru ya? Iya, jadi gue record EP, jadi kayak 3 lagu pertama gue publish sekitar kayak setiap 6 minggu lah gitu kurang lebih, buat lihat algoritmanya. Oke. Oh, ini yang ini lagu yang pertama yang udah ke-publish ya, kalau nggak salah ya? Ini record pas lockdown gitu. Yeah. Oh, lockdownnya menghasilkan. Jadi agak ya, tapi gue agak entahlah nggak tahu. Menurut gue pribadi sih gue bilang agak jelek tuh vokal, soalnya gue udah nggak nyanyi berapa bulan dan just record this thing, but I just have to put it out. Oke, ini juga udah di Spotify ya, Vin ya? Iya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa dengerin atau, nah ini aku mau puterin sekalian nih biar teman-teman ngedengerin langsung nih projectnya Kevin, lagunya Kevin. Ini bagus banget judulnya Home ya, Vin ya? Iya, thank you. Oke, silakan didengerin teman-teman. Finding the one that can make me feel like I am home. Reaching for souls that I lost like when I was at home. I don't know anymore, where should I go, where should I be, 'cause I've been searching. Been in and out of places that I used to call as home. But it doesn't feel like the same home to me anymore.
to build my home? Would you lend me your strength just to carry me along? Would you hear all my stories all night long? And I promise I'll do the same. Crouching behind all the tables that have turned me down, following the traces that you left behind. I don't know anymore. Where should I go? Where should I be? 'Cause I've been searching. Would you lend me your hand, help to build my own? Would you lend me your strength just to carry me along? Would you hear all my stories all night long? And I promise I'll do the same. I don't know anymore. Where should I go? Where should I be? 'Cause I've been searching. Would you lend me your hand, help to build my home? Would you lend me your strength just to carry me along? Would you hear all my stories all night long? And I promise I'll do the same. Oh, I just wanna be home. Oh, I want to go home. I just wanna be home. Oh, I want to go home. Oh, I just wanna be home. Oh, I want to go home. Bagus banget lagunya. Ini apa hasil dari itu loh, apa namanya? Di rumah aja. Ini menghasilkan karya yang sebagus ini. Teman-teman kalau misalnya mau ngedengerin lagi ya karya-karya dari Kevin, nanti bisa langsung lihat di cek di Spotify aja karena udah ada di sana. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Rencana ke depannya setelah lulus, teman-teman mau ngapain aja nih? Mungkin dari Rizal dulu nih. Rencana udah lulus ya? Sebenarnya mau sekolah lagi sih, Miss. Oh, oke. Mau ambil music psychology. Nanti baru masuknya pure psychology dokternya. Mau masuk rumah sakit. Ya nyambung Rizal. Oh nyambung, tuh nyambung ya. Oke. Yang pasti nanti tetap ya sama Miss. Pengurusan perkuliahannya sama. Wah itu mah itu di belakang aja, Miss. Oke, selanjutnya Stansya boleh. Setelah lulus mau ngapain nih, Sya? Nerusin bisnis in teaching in education, terus ngambil master tapi nggak berhubungan sama musik. Mungkin in psychology, in business.
Oke. Karena tadi ya ada project tadi, jadi siapa tahu mau ngembangin lagi. Oke. Kalau Kevin? Sebenarnya nggak gitu ada plan sih, ngelakuin hal yang sama aja. But kalau kayak sekitar apa ya? Mungkin kalau misalnya udah nggak ada COVID in 1-2 years, I want to go to LA or Montreal. Oke. Yeah. Semoga lancar lah ya nanti ininya bayangannya setelah lulus. Nah ini aku punya satu pertanyaan terakhir ini. Kenapa sih harus kuliah musik di luar negeri? Mungkin boleh dari Kevin, Stansya, dan Rizal share ke teman-teman kenapa teman-teman ini nih harus kuliahnya tuh musik di luar negeri. Boleh dari Kevin dulu. Kenapa harus? Nggak harus sih kayaknya. Semua terserah gitu. Kayak menurut gue kalian udah dari sini gitu ya. Mungkin berarti udah tahu apa yang kalian mau. Menurut gue dengan bukti kalian dari sini sekarang nih, itu udah satu langkah menunjukkan kalau kalian memang mau keluar kuliah di luar negeri. I think so. Just follow your heart. I think that's the only reason. Oke, kalau itu dari Kevin. Kalau dari Stansya, boleh? Karena classical music and it came from like a Western country. So kayaknya kalau emang ke negaranya langsung, biarpun nggak langsung, tapi sama expert yang dari sana langsung akan lebih baik. Tuh, dan kuliah ke luar negeri pun banyak dapat pelajaran baru sih. Like lots of life lesson that you can take. Oke. Kalau dari Rizal nih? Sebenarnya kalau untuk bicara keilmuan ya di negara manapun, sebenarnya bukannya sama ya, cuma beda-beda sedikit lah, nggak terlalu sesignifikan itu. Tapi untuk sebagai musisi sendiri, kenapa pilih kuliah di luar itu? Mungkin ini untuk buat pola pikir baru, untuk buat mood yang baru, untuk buat ambience hidup yang baru. Gimana caranya kamu tahu, kamu buat lagu tentang salju kalau kamu nggak pernah buat salju, kalau kamu nggak pernah kedinginan atau nggak pernah merasa bahagia karena ketemu salju. Itulah kenapa kamu mesti keluar dari zona yang sekarang. Karena ya itu aja sih. Oke. Untuk mengejar ambience, channel ya. Untuk dapat channel yang bagus juga itu. Ketinggalan ya channel. Pokoknya kalau misalnya ya kalau kita cuma di sini-sini aja, gimana berkembangnya ya? Gitu. Yang pasti kalau misalnya di luar negeri juga pasti akan banyak hasil pendukung lah gitu, yang akan bisa mengembangkan musik yang passion musik kalian gitu loh ya. Tambah lagi ada link itu tadi. Oke. Kita udah ngobrol banyak sama Rizal, sama Stansya, sama Kevin. Sebelum ke penutup nih, kita nanti akan kita mau masuk ke sesi kuis nih. Tapi sebelumnya aku mau ngasih satu video performance lagi. Kali ini dari permainan gitar Rizal. Oh gitu sih. Nih biar teman-teman tahu gimana kerennya permainan gitarnya Rizal nih. Buat teman-teman yang ada di sini. Boleh? Guys. Oh iya. Sorry, aku pamit dulu ya. Aku mau. Oke. Mau kejar kereta ya, Stansya ya? Yes. Oke, stay safe ya, Stansya. Thank you udah gabung sharing-sharing sama kita di sini. Next time. Thank you, Stansya. Kita kolaborasi lagi. Nice to meet you guys all. Bye-bye. Bye. Ya. Oke. Nah, ini video dari performance-nya dari Rizal.
Wow. Keren banget. Wah, keren banget. Itu tadi video performance dari Rizal main gitar. Aman, Miss. Sayang banget nih kita nggak bisa ngedengerin secara live gitu karena keterbatasan ruang dan waktu ini ya. Jadi bisa mendengarkan melihat videonya aja, tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang masuk ke kuis ya. Siap-siap tangannya, cepat-cepatan jawab pertanyaan kuis hari ini. Ada 3 pertanyaan untuk 3 orang pemenang ya. Udah siap belum? Aku sebutkan pertanyaan pertama ya. Tapi nggak boleh ikut. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama-nama kampus tempat Rizal, Stansya, dan Kevin kuliah. Ada 2 kampus. Ayo cepat-cepatan. Apa tadi yang di Malaysia dan di Australia kampusnya namanya apa? Ayo, mungkin diingat-ingat lagi. Oh, Patrick Ben, IM dan UCSI Malaysia. Ini nyimak dari awal nih ya. Betul banget. Selamat Patrick Ben, menangin 1 game cantik dari Superstar Education. Nanti kontak kakak Ansler untuk kirimin alamat kamu ada di mana, nanti biar bisa kita kirimkan. Pertanyaan kedua, tadi masih ingat nggak judul lagunya Kevin tadi apa ya? Oh, langsung cepet banget ini. Langsung dijawab sama Emriat. Selamat ya. Langsung follow IG-nya. Wah, langsung stalking ini. Langsung stalking. Oke. Pertanyaan ketiga. Tadi kalau ngikutin dari awal nih, sebutkan 2 tes gratis yang diberikan oleh Superstar Education. Seingat nggak tadi tesnya apa aja yang Superstar kasih buat teman-teman semuanya? Ada tes ini dan tes itu gratis buat dicoba. Ayo, masih ingat atau enggak teman-teman? Tes untuk menentukan ini dan menentukan ini. 2 tes yang dikasih gratis sama Superstar Education. Apa? Masih aku tunggu. Aku hitung 10 detik. Kalau enggak ya sudah, ini aku tidak jadi berikan 3 loh, cuma 2 aja gimmicknya. 10 aku hitung ya, 10. 9. Mana pas pada lupa nih. 8. 7. Aku pun nggak ingat, Miss. 6. 5. 4. Stefan, iya sedikit benar. Tapi boleh lah ya, karena yang lain nggak pada ingat. Stefan nih, apa sih pertanyaannya? 2 tes gratis yang diberikan oleh Superstar Education. Oh no. Riyad jawab tes minat, tapi Stefan tadi udah duluan. Udah agak lumayan inget nih si Stefan ya. Jadi ada 2 ya teman-teman. Ada tes minat atau passion test. Terus sama satu lagi tes diagnostic IELTS gitu. Oke, itu gak kerasa nih udah mulai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Selamat buat pemenang kuis hari ini. Nanti silakan langsung kontak kakak Ansler untuk drop alamat kalian untuk pengiriman hadiahnya gitu. Dan juga gak kerasa ini udah di penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kevin dan juga Rizal yang sudah sharing mengenai kuliah musiknya di Malaysia dan Australia. Thank you ya, semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi nih untuk bahas topik-topik menarik, dan sukses terus buat kuliahnya, cepat lulus ya. Terus juga sukses juga dengan project-projectnya gitu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan menjalankan diri untuk hadir di acara hari ini. Jangan lupa pantengin terus sosial media dari Superstar Education untuk bisa tahu info terbaru dari Superstar. Ada di Instagram, ada di superstar.jkt sama @superstareducation. Ada YouTube juga kita, gitu. Nanti bisa kalian subscribe. Terus minggu depan kita akan ada Super Talk lagi nih teman-teman, yaitu tepatnya di tanggal
10 di hari Rabu. Kali ini kita akan membahas topik tentang bisnis dan commerce gitu. Akan ada representatif dari Deakin University dan juga Deakin College yang akan menjelaskan perbedaan dari jurusan bisnis dan commerce gitu. Nah, lalu kira-kira mana jurusan yang paling cocok? Nah, kalian ikutin aja acaranya buat tahu gitu. Nah, setelah acara ini kalian bisa langsung chat Kakak Kansel untuk bisa registrasi di acaranya ya. Oke, itu saja dari aku, dari Sinta. Akhir kata, saya Sinta pamit, undur diri. Stay safe dan stay healthy untuk kita semua ya. Thank you teman-teman semuanya. Bye, thank you Rijal, thank you Kevin. Bye. Stay safe loh, Kevin juga di sana. Yeah. Bye. Bye. Thank you.